Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Monica Martin. I'm from Management with NPM 22411082. This time, I want to explain digital technology. The first, digital business infrastructure components. Menurut Kampas pada tahun 2000, menjelaskan model infrastruktur 5 tingkat alternatif yang ia sebut sebagai rantai fungsi sistem informasi. Yang pertama ada penyimpanan atau fisik, yaitu komponen perangkat keras, memori, dan disk pemrosesan. Lalu, komputasi dan logika yang disediakan oleh prosedur infrastruktur ini mengacu pada antarmuka manusia dan eksternal serta jaringan yang disebut sebagai ekstrastruktur, aplikasi atau konten. Ini adalah data yang diproses oleh aplikasi menjadi informasi. Intelijen, logika berbasis komputer, tambahan yang mengubah informasi menjadi pengetahuan. Lalu, yang kedua, di sini adalah komponen-komponen infrastruktur yang penting dalam bisnis digital. Yang pertama ada komputasi awan. Menyediakan sumber daya dan layanan yang dapat diskalakan, yaitu IaaS, IaaS, atau PaaS, dan SaaS untuk penyimpanan data, aplikasi, dan layanan tanpa perlu perangkat keras fisik yang besar. Lalu, yang kedua, sistem manajemen data, database dan gudang data yang mendukung penyimpanan, pengambilan, dan analisis data secara efisien untuk pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga ada infrastruktur jaringan, perangkat seperti router, switch, dan konektivitas internet yang memastikan komunikasi yang andal antar perangkat dan lokasi, memfasilitasi transfer data dan kolaborasi. Lalu yang keempat, alat kolaborasi. Langkah keamanan siber. Alat dan protokol untuk melindungi aset digital, termasuk firewall, enkripsi, dan sistem deteksi intrusi untuk memastikan integritas dan privasi data. Lalu yang kelima, alat kolaborasi, solusi perangkat lunak seperti aplikasi konversi video, pesan instan, dan alat manajemen proyek yang meningkatkan kerja tim dan komunikasi di seluruh organisasi. Yang keenam, sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP, platform perangkat lunak terintegrasi yang mengelola proses bisnis ini, termasuk keuangan, SDM, dan manajemen rantai pasokan. Lalu, sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM, alat untuk mengelola interaksi dengan pelanggan, meningkatkan hubungan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu, selanjutnya sistem pembayaran digital, yaitu gerbang pembayaran yang aman dan efisien untuk memfasilitasi transaksi online dan kegiatan e-commerce. Lalu alat analitik dan kecerdasan bisnis, yaitu perangkat lunak yang menganalisis data untuk memberikan wawasan, membantu bisnis dalam pengambilan keputusan, dan identifikasi tren. Dan yang terakhir, platform pengembangan dan penyebaran, alat dan lingkungan untuk membangun, menguji komponen-komponen ini bekerja sama untuk menciptakan infrastruktur digital yang kuat, mendukung berbagai fungsi bisnis, dan meningkatkan efisiensi serta daya saing secara keseluruhan. Lalu di sini pengenalan singkat mengenai teknologi digital. Teknologi digital adalah segala bentuk teknologi yang memproses, menyimpan, dan mengirimkan informasi dalam bentuk digital. Ini mencakup perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software.
yang berfungsi untuk mengelola data dan komunikasi dengan cara yang efisien. Teknologi digital terus berkembang dengan kemajuan di bidang seperti 5G, Internet of Things atau IoT, dan komputasi awan yang semakin memperluas kapasitas dan aplikasi teknologi terkini. Lalu, manajemen isu in creating a new customer-facing digital service, yaitu menciptakan layanan digital baru yang berhadapan langsung dengan pelanggan dapat menghadapi berbagai permasalahan manajemen. Berikut beberapa tantangan utama yang mengacu pada pelanggan dalam menghadapi berbagai permasalahan manajemen. Yang pertama adalah pengelolaan perubahan, yaitu resistensi terhadap perubahan karyawan dan manajemen mungkin ragu untuk mengadopsi proses dan teknologi baru. Lalu budaya organisasinya, yaitu membangun budaya yang mendukung inovasi dan adopsi teknologi baru bisa menjadi tantangan. Lalu yang kedua, pengalaman pelanggan. Memahami kebutuhan pelanggan, menganalisis dan memahami kebutuhan serta preferensi pelanggan secara akurat dan sangat penting. Lalu personalisasi layanan, yaitu menyediakan pengalaman yang disesuaikan untuk pelanggan dapat menjadi sulit tanpa data yang tepat dan analisis yang mendalam. Lalu yang ketiga ada integrasi teknologi, yaitu kompatibilitas sistem mengintegrasikan layanan digital baru dengan sistem yang sudah ada atau legal system. Legal system dapat menimbulkan masalah teknis. Lalu keamanan data, memastikan keamanan data pelanggan saat mengembangkan layanan baru adalah hal yang kritis. Dan yang terakhir, pengelolaan sumber daya. Alokasi anggaran, menentukan anggaran yang cukup untuk pengembangan dan pemasaran layanan baru. Lalu keterampilan dan pelatihan, memastikan tim memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengelola dan memelihara layanan digital baru. Lalu, poin-poin tersebut yaitu mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan strategis dan kolaboratif, serta komitmen untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Lalu di sini ada dampak dari teknologi digital. Yang pertama itu ada di ekonomi digital, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui inovasi dan efisiensi dalam berbagai sektor. Lalu yang kedua ada pendidikan. Penggunaan teknologi dalam pendidikan untuk pembelajaran jarak jauh dan sumber daya pendidikan digital. Lalu di sini ada dampak dari sosial yang terakhir, meningkatkan interaksi sosial melalui media sosial dan platform komunikasi digital, tetapi juga membawa tantangan seperti penyebaran informasi yang salah. Kalau sekarang sering disebut juga dengan hoax atau penyebaran informasi yang belum tentu berdasarkan fakta. Lalu di sini yang terakhir ada conclusion, kesimpulan dari materi yang telah disampaikan, yakni teknologi digital adalah elemen kunci yang mendefinisikan cara kita berinteraksi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan mencakup berbagai alat dan sistem yang memproses informasi dalam bentuk digital, teknologi ini memberikan efisiensi, aksesibilitas, dan inovasi
di banyak bidang termasuk bisnis, pendidikan, dan kesehatan. Maybe that's all the material I can cover regarding digital technology. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.